Well, udah lama gue nggak nonton film Marvel. Enaknya mulai dari mana ya? Spider-Man kali ya? Oke. Find Peter Parker! Who the hell are you? 地獄からの使者スパイダーマン Prove it. That's your Spider-Man. 命が欲しかったらどけ Hey everyone. Duh, anjir. Kok jadi nonton film Spider-Man R-rated gini anjir? Ganti deh, Captain America aja. 父とバリアのクソススパイダーマン We'll have the band play something slow. A few moments later. Loh, kok ini apa? Cap jadi kayak barbarian emo swag gini anjir? Bang. Woi kerja. Kita tuh mau bahagian penonton. Maksudnya cuan. Mumpung ke distract sama anime, gimana kalau gue jadi konten aja? Guten Tag Mina, balik lagi sama gue Miti, dan kali ini selamat datang di segmen Apa Itu? Di sini kita akan mengenalkan anime-anime yang mungkin kalian sudah, belum, atau sampai kalian gak tahu tentang anime ini, yaitu di segmen Apa Itu? Karena yang tak tahu maka tahu ibu. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Dari yang pengejar cita-cita sampai pejuang rupiah. Di sini gue akan menemani kalian lagi dengan membawakan satu pengenalan anime yang mungkin terkenal di kalangan para wibu, tapi sempat dibully di S2-nya, yaitu Tate no Yusha no Nariagari. Sebelum itu, kencangkan sabuk pengaman kalian, listen carefully, sit and enjoy. So, apa itu Tate no Yusha no Nariagari? Tate no Yusha no Nariagari atau The Rising Sun of Hero, atau biasanya lebih gampang dipanggil Tate no Yusha, merupakan sebuah serial animasi yang diadaptasi dari sebuah light novel yang dikarang oleh Usagi Aneko Sensei. Seorang yang kelihatan sedikit punya masalah dengan temannya pada masa lalu. Karena dari cerita yang diberikan dalam karyanya membuat gua memiliki perasaan bahwa Usagi Sensei ini tampaknya seorang pesatir yang sangat handal. Tate no Yusha sendiri memulai perjalanannya pada ranah light novel pada tahun 2013, lebih tepatnya dimulai sejak tanggal 22 Agustus 2013 silam. Dan sekarang telah memiliki 202 volume yang dijual di pasaran. Selain itu, Tate no Yusha juga diadaptasikan dalam bentuk manga yang sekarang terdiri dari 20 volume yang dapat dibaca oleh semua orang. Namun, untuk manganya sendiri dibuat oleh orang berbeda, yaitu Kiyoiya Sensei sebagai orang yang bertanggung jawab atas manga Tate no Yusha yang beredar di global. Tate no Yusha menceritakan tentang seorang pemuda yang masuk dalam kategori no lab atau pengangguran, ya layaknya seperti kalian. Namun, tidak akut bernama Naofumi yang terpanggil ke dunia lain di saat sedang asik membaca buku dalam perpustakaan. Sebagai nolep yang tidak nolep-nolep amat, karakter utama kita ini pasti sangat menyukai game dan terpanggil ke dunia lain membuatnya pun merasa senang. Tidak jauh seperti hayalan kalian. Gue juga sih. Karena sekarang hidupnya terasa lebih mendebarkan dan menyenangkan. Di waktu yang sama dengan terpanggil sang main protagonis kita ke dunia lain, terpanggillah 3 orang lain dari negeri yang sama di mana Naofumi tinggal. Ya benar, dari Jepang. Yang mana akhirnya mereka berempat diangkat sebagai pahlawan yang akan menyelamatkan dunia dari monster-monster ganas yang muncul secara bersamaan di satu tempat dan di satu waktu, yang disebut dengan gelombang atau wave. Dan ya, mekanismenya emang terdengar seperti game, begitu juga dengan skill tree yang dimiliki oleh setiap pahlawan. Keempat pahlawan tersebut memiliki role-nya masing-masing yang menentukan kalian mereka. Role tersebut terdiri dari pahlawan pedang yang lihai dalam menggunakan pedang, pahlawan tombak yang jago dalam hal colok-mencolok, pahlawan panah yang seperti kalian tahu nggak guna dalam pertemuan jarak dekat, dan terakhir adalah pahlawan perisai yang ahli dalam bertahan dan mempertahankan, yang mana main protagonis kita yaitu Naofumi menjadi pahlawan perisai yang seperti kita tahu lemah dalam segala hal kecuali dalam bertahan. Namun begitu, seperti yang dibilang tadi, hanya Naofumi lah yang ahli dan benar-benar serius saat mempertahankan keadaan dunia, sementara 3 pahlawan ini hanya menjadi beban untuk Naofumi. Seperti kalian menjadi beban orang tua. Kerja! Selain itu, Naofumi sebagai pahlawan perisai juga sangat dibenci oleh pihak kerajaan yang memanggilnya, terutama oleh sang raja sendiri, yang juga akhirnya menyebabkan masalah kepada Naofumi seperti difitnah, diasingkan, dan tidak dipedulikan oleh kerajaan. Walaupun Naofumi telah berjuang mati-matian bukan hanya demi keselamatan kerajaan, namun juga keselamatan dunia dan seisinya, bagaimana cara Naofumi menyelamatkan dunia sekaligus membangun ulang kepercayaan kepada kerajaan yang bahkan Naofumi sendiri tidak melakukan kesalahan sama sekali. Ikuti perjalanan dan pelajaran Naofumi dalam membuka gerai kimia farma di Isekai. Maksudnya
dalam membereskan kekacauan yang dibuat oleh 3 keledai yang mampu membuat kalian kesal bukan main dalam tatanan Nonariagari. Nah, itu aja perkenalan singkat untuk anime ini. Dan untuk tahu lebih lanjut, kalian bisa cek animenya. Karena kalau lanjut itu masuk ke segmen review ampas yang tersedia juga di channel ini. Jadi kalian bisa langsung cek. Dan mungkin kesan anime ini menurut gue udah apik dan di luar nalar, coy. Semua komposisi seperti plot, action, fight, karakter build udah mantap di season pertama. Namun entah kenapa itu semua nggak gue dapetin di season selanjutnya. Ya, semoga aja kalau di S3-nya kita dapat yang lebih baik. Untuk kesan kenapa S2-nya lebih hancur, mungkin kita akan bahas lain waktu di segmen review ampas, jadi stay tune. So, gimana menurut kalian mengenai anime ini? Atau memberikan pendapat lain? Dan kira-kira anime apa lagi yang mau diperkenalkan di segmen ini? Kalau gitu, gunain kolom komen di bawah untuk sarana diskusi kalian. Dan tunggu video review dari anime ini dan video-video lainnya. Jangan lupa like and subscribe. Dan sekali lagi, gue Miti, out from my spot. Bye-bye.